Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas kecerdasan komputasional IF 4D, mahasiswi program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya Madura. Kami beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri, Nuri Fatur Iza dengan NIM 23007. Saya Triadesi Nurhaliza dengan NIM 23102. Saya Alia Zulfa Safitri dengan NIM 23157. Dan saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158. Di video sebelumnya kita telah mengenal algoritma supervektor mesin. Nah, di video kali ini kita akan mengimplementasikannya. Kita memilih judul klasifikasi deteksi dini penyakit demam berdarah berdasarkan indikator NS1, IgG, dan IgM menggunakan supervektor mesin pada Dengue Dataset of Bangladesh. Judul ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit demam berdarah dengue sejak dini dengan menggunakan data hasil tes laboratorium yaitu NS1, IgG, dan IgM. Kenapa memilih menggunakan Dengue Dataset of Bangladesh? Hal ini dikarenakan dataset ini memuat data pasien DBD yang mencakup 3 faktor laboratorium penting, yaitu NS1, IgG, dan IgM. Ketiganya digunakan dalam diagnosis medis DBD karena mewakili fase-fase infeksi yang berbeda. Lalu, mengapa memilih metode SPM? Karena supervektor mesin menggunakan algoritma supervised learning untuk pembelajaran mesin terawasi yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SPM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan data menjadi beberapa kelas dengan terbesar. Metode ini cocok untuk memproses data medis seperti DBD ini, karena mampu menangani data kompleks atau tidak linear dan tidak memberikan hasil klasifikasi yang akurat. Baik, di sini saya akan menampilkan sumber dari datasetnya. Kami mengambil dataset dari Kaggle dengan judul Dengue Dataset of Bangladesh. Kumpulan data ini menyajikan informasi real yang dikumpulkan melalui survei langsung di wilayah Dhaka, Bangladesh. Dalam dataset ini terdapat 10 fitur, diantaranya yaitu jenis kelamin, usia, NS1, IgG, IgM, area, tipe wilayah, tipe rumah, distrik, dan hasil. Namun, sesuai judul, maka akan ada 3 fitur utama yang digunakan, yaitu NS1, IgG, IgM, dan kami juga mengambil kolom outcome sebagai perbandingan hasil prediksinya nanti. Untuk NS1 sendiri, itu adalah protein yang diproduksi oleh virus dengue dan biasanya terdeteksi dalam darah selama 5 hari pertama sejak infeksi dimulai. Jika hasil NS1 bernilai 1, berarti tes NS1 positif, menandakan pasien berada dalam fase awal infeksi dengue. Sebaliknya, nilai 0 menunjukkan hasil negatif. Selanjutnya, antibodi IgM diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respons awal terhadap infeksi baru. IgM adalah singkatan dari imunoglobulin M. Ini adalah antibodi pertama yang diproduksi oleh tubuh saat terinfeksi virus. Jika hasil IgM adalah 1, itu berarti infeksi akut sedang berlangsung. Sedangkan nilai 0 berarti tidak terdeteksi. Antibodi berikutnya adalah IgG, yang muncul belakangan namun bertahan lebih lama di dalam tubuh. IgG biasanya menunjukkan adanya infeksi sekunder atau riwayat infeksi dengue sebelumnya. Dalam dataset, nilai 1 pada IgG menunjukkan antibodi tersebut terdeteksi, sedangkan nilai 0 menunjukkan hasil negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan manual dari klasifikasi deteksi dini dengan metode SPM menggunakan Excel. Rumus SPM di sini adalah Fx sama dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 ditambah B. Fx di sini adalah nilai fungsi keputusan. X1, X2, X3 ini adalah nilai fitur dari NS1, IgG, dan IgM. W1, W2, W3 adalah bobot untuk masing-masing fitur. Dan B itu adalah bias atau intercept. Untuk langkah-langkah menghitung SPM akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data training. Sebelum kita menentukan data training, kita perlu menentukan langkah-langkah terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu split data. Mengambil data sebanyak 40 dari dataset, kemudian akan dipisah menjadi 2, sebanyak 20 data training dan 20 data testing. Hapus fitur yang tidak digunakan, jadi kita hanya memakai kolom NS1, IgG, IgM, dan juga outcome. Langkah yang kedua yaitu menentukan nilai bobot. Menentukan nilai awal dibagi bobot dari W1, W2, W3, dan juga B. Langkah yang ketiga, menghitung fungsi keputusan. Selanjutnya adalah menghitung Fx, di mana dalam langkah ini kita bisa menentukan hasil prediksi dari suatu data berdasarkan kombinasi nilai fitur dan bobot model. Rumusnya adalah Fx sama dengan W1 dikali X1 tambah W1 dikali X2 tambah W3 dikali X3 ditambah B. Nilai Fx di sini adalah untuk mengetahui apakah data masuk ke dalam kelas 1 atau positif atau kelas 0 atau negatif. Langkah yang keempat yaitu menghitung prediksi. Menghitung prediksi
untuk menentukan hasil akhir dari sebuah data baru. Apakah data termasuk ke dalam kelas positif, yaitu 1, atau kelas negatif berdasarkan hasil perhitungan fungsi keputusan fx. Jika fx lebih dari 0, prediksi sama dengan 1. Jika fx kurang dari 0, prediksi sama dengan 0. Dengan kata lain, prediksi adalah hasil dari klasifikasi SVM. Langkah kelima, yaitu evaluasi kebenaran prediksi. Mengecek kebenaran atau validasi prediksi adalah untuk mengetahui apakah hasil prediksi SVM benar atau salah jika dibandingkan dengan label asli dalam kolom outcome. Dengan membandingkan prediksi dengan label asli atau outcome, kita bisa tahu seberapa baik model memprediksi. Jika banyak prediksi yang benar, maka model akurat. Jika prediksi sama dengan 1, yaitu akurat. Jika prediksi sama dengan 0, itu tidak akurat. Langkah yang keenam, yaitu menghitung akurasi. Menghitung akurasi adalah ukuran seberapa sering model membuat prediksi yang benar. Akurasi mengukur seberapa sering model memprediksi outcome dengan benar berdasarkan fitur NS1, NS1, IgG, dan juga IgM. Untuk menghitung kolom akurasi, kita bisa jumlahkan seluruh kolom, cek kebenaran, lalu dibagi dengan jumlah total data. Rumusnya adalah akurasi jumlah total data dibagi dengan jumlah prediksi data yang benar. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah melakukan pengujian terhadap data training, kita juga perlu melakukan pengujian terhadap data testing. Nah, dengan mengikuti langkah yang sama, dengan rumus yang sama untuk menentukan fx, prediksi, serta cek kebenaran, didapatlah hasil sebagai berikut yang ada di kolom, mulai dari fx-nya, prediksi, cek kebenaran, hingga akurasi. Nah, dapat dilihat dari sini bahwa akurasi dari data testing itu sebesar 75%. Hal ini membuktikan bahwa terdapat 15 prediksi benar dari 20 data yang diuji. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola umum dari data baru tanpa terlalu menghafal data training yang memiliki akurasi 65% tadi, yang artinya terdapat 13 data prediksi benar dari 20 data yang diuji. Nah, hal ini tuh penting karena untuk memastikan bahwa model yang dibangun tidak hanya bekerja baik pada data lama, tapi juga bisa digunakan untuk data yang benar-benar baru. Nah, pengujiannya sudah selesai. Untuk kesimpulannya sendiri, itu hasil pengujian dari klasifikasi deteksi dini penyakit demam berdarah berdasarkan indikator NS1, IgG, dan IgM menggunakan support vector mesin pada Dengue Dataset of Bangladesh yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa metode SVM mampu melakukan klasifikasi dini DBD berdasarkan 3 indikator penting laboratorium tersebut dengan akurasi 65% pada data training dan 75% pada data testing. Hasil ini menunjukkan bahwa model cukup baik mengenali pola dan dapat digunakan sebagai dasar sistem deteksi awal DBD yang sederhana namun efektif. Demikian pembahasan pengujian klasifikasi deteksi dini penyakit demam berdarah berdasarkan indikator NS1, IgG, dan IgM menggunakan super vector mesin pada Dengue Dataset of Bangladesh dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi media belajar bersama. Terima kasih telah menonton. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. do 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 do